Abi pada kesempatan ini ingin memberikan penjelasan tentang tanda-tanda kiamat kubro secara hakikat dan juga secara syariat. Akan tetapi Abi tidak lagi menjelaskan tentang Imam Mahdi, karena itu sudah dijelaskan dalam video yang dulu dan sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan waktu di dalam majelis zikir al-mujahidah. Pertama, munculnya Dajjal. Secara syariat, Dajjal adalah sosok manusia Bani Adam bermata satu yang menyebar fitnah dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kita pahami secara hakikat, Dajjal adalah simbol mata batin yang tertutup dan hanya mengandalkan dunia. Ia adalah ego yang menuhankan dirinya sendiri, memutarbalikkan kebenaran dan menyesatkan jiwa. Dajjal ada dalam setiap diri yang memuja hawa nafsu dan dunia. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Secara syariat, kembalinya Nabi Isa ke bumi untuk membunuh Dajjal. Namun secara hakikat ini adalah simbol kebangkitan ruhani Isa dalam jiwa manusia, yaitu ruh kasih sayang, kelembutan dan kesucian. Bila ruh Isa turun dalam hati, maka ego Dajjal dalam diri bisa dikalahkan. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Secara syariat, itu bangsa perusak yang keluar menjelang kiamat. Tapi secara hakikat dimaknai mereka adalah nafsu liar dan pikiran kacau dalam diri manusia yang menyebar kerusakan batin seperti iri, dengki, amarah, dan rakus. Mereka keluar saat benteng batin seperti zikir, sabar, dan ilmu dihancurkan. Matahari terbit dari barat. Secara syariat yaitu perubahan kosmik yang sangat besar. Secara hakikat yaitu simbol terbaliknya tatanan hakikat. Akal menjadi raja, wahyu ditinggalkan. Cahaya tidak lagi berasal dari timur, tempat munculnya para nabi, tapi dari arah yang menyimpang. Ini bisa diartikan juga sebagai kebangkitan hati yang telat setelah pintu tobat tertutup. Kelima, keluarnya dabbah atau binatang melata dari bumi. Secara syariat, makhluk aneh yang muncul untuk memberi tanda pada manusia. Secara hakikat, yaitu simbol kebinatangan dalam diri manusia yang keluar saat iman melemah. Jika jiwa sudah kehilangan fitrahnya, maka insting dan hawa nafsu binatang mengambil alih, bukan akal atau ruh lagi. Kemudian yang keenam adalah dukhon atau asap tebal. Secara syariat, asap besar yang menyelimuti bumi. Secara hakikat, kabut kebingungan dan fitnah yang menutupi cahaya kebenaran. Asap ini adalah kegelapan spiritual, di mana manusia tak bisa lagi membedakan benar dan salah, hak dan batil. Yang ketujuh adalah gempa besar dan hancurnya dunia. Secara syariat, kehancuran total bumi dan alam semesta. Secara hakikat, simbol hancurnya dunia dalam hati orang beriman, yaitu lenyapnya cinta dunia dan yang tersisa hanya Allah. Dalam tasawuf disebut fana fillah, lenyap dalam kehadiran Allah. Imam Ghazali dan para sufi mengatakan, sebelum datang kiamat alam semesta, setiap hamba sejati akan mengalami kiamat dalam dirinya. Lenyapnya keakuan, runtuhnya nafsu, dan bangkitnya ruh.
Jadi secara hakikat kiamat kubro adalah perjumpaan terakhir antara makhluk dengan penciptanya. Dan itu bisa terjadi kapan saja dalam hati yang telah mati lalu dihidupkan kembali oleh nur ilahi. Ada sebuah pertanyaan ini yang dipahami oleh yang bernama Saiful Karim itu, bahwa kiamat kubro itu dalam arti syariat tidak terjadi. Dia hanya memahami bahwa kiamat kubro itu adalah kebangkitan semata secara rohani. Jadi kalau kita pandang secara syariat, tetap kiamat kubro itu akan terjadi karena itu bagian dari janji dan takdir Allah. Namun pemahaman hakikat tidak meniadakan syariat, melainkan menggali makna terdalam dari peristiwa itu. Sekarang Abi jelaskan secara utuh ya. Pertama secara syariat, yaitu kiamat lahiriah, dan itu pasti terjadi karena dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis mutawatir dan jelas menyatakan akan datang hari kehancuran fisik dunia, seperti bumi digulung, langit terbelah, laut meluap, dan manusia akan dibangkitkan. Ini secara dohir, secara syariat itu benar dan harus diyakini oleh setiap muslim. Dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Sekarang kita pahami secara hakikat kiamat sebagai proses ruhani. Dalam pandangan para arif billah, setiap peristiwa syariat memiliki cermin hakikat dalam jiwa. Jadi kiamat secara hakikat sudah dan sedang terjadi dalam hati para pencari Tuhan, yaitu seperti runtuhnya ego, berakhirnya cinta dunia, terbitnya cahaya ma'rifat seperti terbitnya matahari dari arah yang tak biasa, hancurnya diri palsu dan lahirnya diri sejati yang mengenal Allah. Analogi sederhananya begini, syariat dan hakikat itu seperti jasad dan ruh. Kiamat syariat yaitu tubuh yang mati, tapi secara hakikat ego yang mati. Keduanya berjalan seiring, bukan saling meniadakan. Orang arif mengalami kiamat batin sebelum kiamat besar tiba, sebagai cara untuk siap menyambut Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang telah kembali. Wallahu a'lam bishawab.